Mahfud MD dideklarasikan sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Bagaimana tanggapan keluarga? Berikut curhatan keponakan Mahfud MD. Keponakan Mahfud MD yang bernama Dr. Syaiful Hidayat mengaku sangat terharu dengan salah satu keluarganya diberi amanah sebagai bacawa pres. Selain itu, dia menceritakan Mahfud MD memang sejak dulu selalu menjadi panutan di keluarganya. Ini dia wawancara khususnya. Ya, saya pertama bersyukur ya kepada Allah ya, bahwa di antara keluarga kami diberikan kepercayaan atau amanah untuk memimpin di negara ini meskipun baru calon ya. Dan yang kedua tentu kami juga merasa bangga kepada beliau itu ya, bangga dan senang karena beliau itu di keluarga kami merupakan panutan ya. Jadi ya kita melihatnya apa-apa itu ke Pak Mahfud, kesuksesan itu karena beliau itu simbol lambang di keluarga kami. Beliau itu juga yang di keluarga kami itu, kami dari kampung, dari desa yang mungkin Pak Mahfud yang mendahului, dia kuliah sampai S1, S2, S3 sampai profesor. Nah itu yang kemudian menginspirasi kami, adik-adiknya, ponaan, saya ini ponaannya untuk sukses dan berhasil seperti beliau ya. Dan kemudian beliau juga di beberapa posisi di pemerintahan kan menunjukkan integritasnya, keberaniannya ya, sehingga itu cukup membanggakan bagi kami bahwa beliau Pak Mahfud itu pantas memang untuk mengemban amanah ya, memimpin di negeri ini. Itu yang kami harapkan dan kami berdoa terus untuk ya kesuksesan dan keberhasilan Pak Mahfud ketika diberikan amanah, beliau menyelesaikannya dengan baik. Jauh hari ya, mungkin sudah sebulan ada grup di keluarga itu ngaji surat Yasin tiap hari 41. Jadi semuanya nyumbang urunan surat Yasin sampai sekarang ya. Dan ya sebenarnya mau ada pilpres atau enggak, kita sesama dalam keluarga itu pasti saling mendoakan. Tapi khusus untuk ini memang kami berdoa khusus untuk Pak Mahfud waktu naik haji, mau umroh dan sebagainya, kami khusus untuk beliau. Mudah-mudahan beliau diberi kemudahan untuk bisa memimpin negeri ini. Tahu sebelumnya bahwa ya beliau itu jadi kandidat. Bahkan tadi malam ketika beliau dipanggil Megawati, Ibu Mega itu ya kami tahu semua, dan bahkan tengah malam itu kami diberitahu bahwa ada beberapa keluarga kami yang diminta untuk terbang ke Jakarta, sebagian berangkat memang saya nggak bisa ikut untuk mendampingi hari ini untuk deklarasi begitu ya. Jadi kami sudah tahu sebenarnya tadi malam, cuman kami tutup informasi itu karena ya namanya politik, kita tidak boleh sebelum pada pengumuman resmi itu ngomong keluar, nggak boleh dulu. Ya, ibunda beliau itu sudah sepuh ya, nenek saya itu umur 94 tahun sekarang. Jadi memang ya namanya orang tua pasti mendoakan ya anak cucunya ya selalu yang baik-baik dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesuksesan, begitulah namanya orang tua ya. Kalau bahasa Madura itu berselamat, antar berselamat kapi semua anak cucu saya, begitulah doanya beliau itu. Ya, jadi memang dalam situasi apapun ya, apalagi dalam seperti sekarang ini ya, beliau akan sangat mendukung dan selalu support penuh ya Pak Mahfud itu dalam posisinya ya, apalagi beliau kan Menko Polhukam ya selama ini. Sebenarnya kita juga tidak terlalu kaget karena beliau itu sudah pernah jadi di bidang yudikatif, ketua Mahkamah Konstitusi, pernah sebagai menteri sudah pernah ya zaman Gus Dur dulu. Jadi sebenarnya lompatan beliau ini sekarang saya kira memang sudah waktunya ya, karena memang beliau itu sudah berpengalaman, ilmunya dan segala pengalamannya itu sudah cukup untuk beliau mengabdi kepada negara ini. Ya, beliau itu hanya mengatakan begini, kita itu jangan merebut atau mengejar jabatan, tetapi bila diberi amanah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah memburu jabatan gitu dia bilang. Kemudian untuk urusan pilpres tidak usah banyak komentar dulu sebelum ada pengumuman resmi. Jadi kita disuruh diam, jangan banyak komentar ya, karena itu kan ranahnya partai politik.
Jadi itu saja pesannya, ya suruh banyak berdoa. Kita inisiatif dalam keluarga itu, dalam grup itu ngaji ya, ngaji surat Yasin dan sebagainya, Al-Waqiah dan sebagainya itu yang kita ya untuk memberikan dukungan moral atau doa kepada beliau ya secara spiritual. Kalau pertemuan khusus beliau itu kan sibuk ya, termasuk jarang datang atau ke Madura ini, kecuali kalau ada acara keluarga, ada mantenan atau ada misalnya kayak lebaran dan sebagainya. Kalau acara khusus itu tidak ada. Terakhir itu ketemu sekitar 3 bulan yang lalu waktu beliau itu pulang berziarah ke makam ayahandanya di Pamekasan itu ya, kira-kira 3 bulan yang lalu lah ya, bulan Juli itu kalau nggak salah ya. Jadi 3 bulan yang lalu beliau habis lebaran itu pulang ke Madura untuk ziarah ke makam ayahandanya. Ya begitu, beliau itu pulang ziarah langsung balik lagi, biasanya begitu, nggak sempat ada acara keluarga kumpul-kumpul dan sebagainya gitu. Beliau orang Madura, pasti kebanggaan orang Madura ya, kebanggaan orang Madura, ada putra daerah yang bisa menjadi pemimpin nasional, itu yang pertama. Kedua ya mungkin nanti ada aspirasi-aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat Madura ya, misalnya bagaimana, misalnya dulu ada usulan tentang provinsi tersendiri dan sebagainya, meskipun itu perlu analisis lebih lanjut ya. Kemudian perlunya pembukaan jalur kereta api, jalan tol dan sebagainya. Usulan-usulan itu akan lebih mudah saya kira kalau ada putra daerah atau putra Madura di puncak pemerintahan. Mungkin itu nanti yang akan lebih mudah disampaikan nanti ya. Apalagi dengan adanya Suramadu. Suramadu itu mungkin hitungannya hampir 15 tahun, tetapi orang menilai secara ekonomi masyarakat Madura belum terangkat ya. Apakah itu nanti dibuat suatu kebijakan nanti untuk mempercepat akselerasi kemajuan ekonomi di masyarakat Madura. Itu saya kira yang nanti bisa kita harapkan, barangkali dengan adanya beliau itu aspirasi masyarakat Madura bisa lebih mudah disampaikan dan dilaksanakan. Meskipun ya beliau wakil presiden untuk seluruh Indonesia, tidak hanya memikirkan untuk Madura saja, tetapi nanti barangkali adanya beliau itu segala sesuatu bisa lebih mudah disampaikan dan diaktualisasikan ya, seperti itu. Ya, beliau itu seorang pendekar hukum ya, jadi tentu fokusnya mungkin kelebihan beliau nanti dalam penegakan hukum, bagaimana orang seperti beliau sampaikan tadi dalam pidato saat deklarasi, bagaimana orang berinvestasi dilindungi, saat berinvestasi itu dia dilindungi ya, karena banyak orang berinvestasi itu yang kita dengarkan diperas, kemudian diperalat dan dipermainkan dan sebagainya. Orang diberikan kepastian hukum, kemudian orang merasa tidak aman dan sebagainya, itu harus diberikan perlindungan hukum yang baik ya. Jangan sampai hukum itu disalahgunakan atau dipergunakan secara sewenang-wenang. Pak Mahfud itu pernah bilang kalau masalah hukum diselesaikan, 50% masalah di negara ini bisa selesai ya. Carut marut ini kan karena hukum tidak tegak, dipermainkan, siapa yang punya uang dan sebagainya. Nah, saya kira konsentrasi beliau sebagai seorang ahli hukum bisa membenahi di sektor itu, meskipun nanti juga bekerja sama dengan presiden tentunya dan para menteri. Beliau akan banyak berkontribusi di dalam penegakan hukum dan politik ya, hukum dan politik di bidang keahlian beliau selama ini. Febriansyah Dwi Putra Rifai, Syahid Mujtahidi, KTV Pamekasan melaporkan.